Buset, kakinya gede banget men, segede gaban. Segede Gundam. Ya emang Gundam. This is Gundam Mobile Suit. 3 warna doang. Hitam atau gunmetal, sesuatu yang gelap dan doff, black matte gitu. Lalu putih dan dengan aksen-aksen warna merah. Tulisan-tulisan dekal-dekal kecil gitu, cakep sih. Dan gue sengaja ada di sini untuk mencari inspirasi desain sepeda gue yang baru untuk 2025. Simak terus. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. What's up rock and roll? Selamat tahun baru 2025. Tahun baru, presiden baru, dan tentunya sepeda lama baby. Yes, 2025 itu adalah menandai 6 tahun gua pakai Transition Patrol tahun 2017. Sepeda tahun 2017 itu bisa dibilang itu hitungannya udah masuk ke kategori mulai old school. Kurang old school apalagi. Semua orang udah pakai ban 29, gua masih pakai ban 275. Ketika spacing sepeda semua orang itu 110 sama 148 atau boost, gua masih 100 dan 142. Itu pun gua pakai freehub 135 dikasih spacer sehingga bisa 142. Orang lain udah 148, 150 yang udah pada naik-naik terus gitu ya, udah enduro, super enduro. Gue masih aja segitu. Bukan nggak bersyukur, tapi tampaknya gue harus mulai masuk ke pembaruan sepeda. Sebagai konten kreator yang ngebahas teknologi sepeda, tapi sepedanya sendiri sepeda old school. Terus reliable-nya di sebelah mana omongan gue. Jadi gue ngerasa gue harus melakukan pembaruan sepeda. Nah, mikir-mikir sepeda apa sih yang tepat buat gue. Gue mikirnya bukan sepeda yang gue pengen ya. Kalau sepeda yang gue pengen ya pengen sepeda harga 150 juta lah. Karena kepengen. Tapi apakah gue butuh? Apakah skill set gue sampai ke level sepeda itu? Apakah gue layak, apakah gue sanggup miara sepeda seharga 150 juta? Makanya gue harus kembali kebutuhan gue terhadap sepeda itu apa. Gue sendiri punya cita-cita. 1. Modern bike. Kalau bisa sepeda modern. Modern yang gue maksud adalah standarnya udah modern. Yang tadi itu 142, sekarang udah 148. Kalau bisa gue udah masuk ke standar-standar sepeda yang baru. 110, 148. Geometri yang modern. Yang sekarang tuh modern adalah reach-nya semakin jauh, head angle semakin rebah, wheelbase semakin panjang. Paradigma geometri modern lah. Lalu berikutnya adalah teknologi juga kalau bisa yang modern, jangan teknologi lama. Sehingga ketika gue mesti ganti spare part, itu ada barangnya. Jangan sampai keburu punah gitu loh. Kriteria yang kedua adalah kalau bisa gue udah mulai move on deh, gue pengen move on ke 29. Atau minimal banget gua pakai mulet. Bukan mulet yang itu. Depan 29, belakang 275. 3 tahun atau 4 tahun lalu gue pernah omongin ini bahwa gue punya cita-cita punya sepeda mulet. One day gue akan pindah ke 29er ya. Jadi dari sekarang gue harus udah bikin transisi pakai fork 29, depan pakai ban 29, belakang pakai 275. Sehingga menjadi sepeda mulet. Dan yang ketiga, ini sebenarnya bukan kebutuhan ya, tapi kebutuhan juga, tapi lebih banyak keinginan sih. Gue pengen punya e-bike. E-bike itu adalah definisi dari segala bentuk istilah sepeda modern. Dia pakai motor, dia tentunya teknologinya udah lebih advance dibanding sepeda-sepeda lain. Dan untuk umur gua, ini soal kebutuhannya ya, untuk umur gua tuh pengen yang udah mulai adventure.
kayaknya harus udah mulai pensiun gujra-gajruk turunan terus gitu, atau aksi yang membosankan. Gue pengen main adventure yang naik turunnya seimbang, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Dan e-bike adalah sepeda yang paling handal untuk bisa main adventure. Jadi sebuah bonus lah kalau misalnya gue bisa dapet e-bike. Tapi itu cita-citanya. Nah, inget hybridizer? Gue pernah ngebahas hybridizer beberapa video kemarin. Ada hybridizer Sun dan hybridizer Rando. Ini adalah brand dari desainer Korea yang memproduksi sepeda-sepeda e-bike. Ada e-MTB, ada e-gravel. Suatu waktu gue dihubungin sama hybridizer. Katanya ada project bersama yang menarik untuk kita kerjain bareng. Yes, ini adalah collab antara hybridizer dan Rock and Roll Daddy. So, plannya gini. Hybridizer itu sedang memproduksi frame generasi terbarunya mereka, yaitu hybridizer Sun X2. Dan gue diminta untuk mendesain custom paint job dan dekal khusus untuk Rock and Roll Daddy. My own e-MTB. Desain frame by hybridizer, desain paint job dan dekal by Rock and Roll Daddy. Lalu akan diproduksi langsung di pabrik mereka. Satu-satunya hybridizer Sun dengan desain Rock and Roll Daddy. Seperti apa jadinya? Let's go, it's time for the design. Gua mau mulai proses desain dari inspirasi atau dari ide yang paling basic, yaitu lifestyle yang sangat gue cintai, yaitu lifestyle rockstar glamour. Gaya rockstar yang dark, yang gelap, hitam, tapi gemerlap, tapi bling-bling. Kayak band-band seperti Motley Crue, Guns N' Roses, Aerosmith, Lenny Kravitz, rockstar glamour. Color paletnya ada di sesuatu yang gelap dengan sesuatu yang gemerlap. Gua memilih metallic dark gray dan gold. Jadi kontras antara abu gelap dengan gold menyala. Moodnya gelap tapi gemerlap. Apa tuh gelap tapi gemerlap? Keseluruhan frame warnanya metallic dark gray, sementara dikasih aksen-aksen berupa gold plated atau sepuh. Bagian dalam dari top tube, down tube, dan seat tube. Sama di naming, di brand name-nya, hybridizernya gue gold plated juga. Rasa rockstarnya kental. Tapi sama gue ngerasa belum srek. Gue ngerasa kayak, apa ya, ini ide yang terlalu basic, terlalu gampang ketebak. Rock and Roll Daddy pasti bikinnya yaitu rockstar. Terlalu gue. Gue terlalu kasih banyak ruang untuk fantasi gue doang. Nggak ngasih ruang untuk hybridizernya sendiri. Gue nggak fair. So, to be fair, gue cek ulang video gue tentang hybridizer Sun. Apa sih analogi shape dari hybridizer Sun? Bentuknya tuh trapesium bla 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 tuh, itu apa di kepala gue waktu itu? Filosofi shape-nya trapesium dengan sudut-sudut yang nggak terlalu tajam. Ini ngingetin gue sama robot Gundam, Gundam Robots, yang banyak trapesium, sudut-sudutnya yang subtle gitu. Wah, keren lah. Dan disitulah kunci dari inspirasi berikutnya. Itu dia tuh. Selain Voltus, Mazinger Z, God Sigma, Gundam itu adalah salah satu pahlawan masa kecil gue, pahlawan modern gitu. Trapesium industrial, tegas-tegas garisnya, menghasilkan bentuk yang amat sangat maskulin, sangar, gahar gitu, garang, tapi pada saat yang bersamaan sangat mewah. Rasa militernya tuh gede banget gitu. Secara desain, hybridizer Sun itu memiliki bentuk yang amat sangat Gundam. Itu yang gue suka, dan ini harus jadi inspirasi gue ngedesain custom paint dari hybridizer Sun X2. Karena apa? Karena gue sekarang udah ada di depannya langsung.
Buset, kakinya gede banget men, segede gaban. Segede Gundam. Ya emang Gundam. This is Gundam Mobile Suit. Ini adalah Gundam Unicorn. Gundam Unicorn itu ininya satu. Bukan berarti dia menjadi kayak My Little Pony ya, tetap gahar dan enak aja My Little Pony pada Gundam. Itu secara desain dibangun sama 3 warna doang. Hitam atau gunmetal, sesuatu yang gelap dan doff, black matte gitu. Lalu putih atau bisa juga diterjemahkan sebagai raw aluminium. Dan dengan aksen-aksen warna merah. Ini yang gue suka, dengan aksen merah dia ada tulisan-tulisan dekal-dekal kecil gitu, cakep sih. Dan ini semangat yang sama diterapkan pada Hybridizer Sun X2. So, yes, gua akan mulai mendesain berdasarkan inspirasi yang paling ideal yang ditemukan saat ini. Nggak cuma karena Gundam itu bentuknya mirip banget dengan Hybridizer Sun, tapi juga karena Gundam adalah my childhood hero, pahlawan masa kecil gua. Let's start the design. So, berkebalikan dari desain sebelumnya yang gelap tapi gemerlap, ini justru didominasi oleh warna terang, mau itu putih atau warna aluminium mentah, raw, atau sesuatu yang silver tapi glossy, dan justru digabung sama sesuatu yang gelap dan doff, hitam, doff, black, matte. 2 kontras ini. Lalu dikasih aksen merah darah yang gue taruh hanya pada logo Rock'n'Roll Daddy. Lalu untuk ngasih kesan yang sangat Gundam, sangat Gundam, yaitu banyak tulisan-tulisan informasi, itu juga gue sematkan pada top tube dan pada seat stay, menandakan bahwa itu adalah sepeda hasil kolaborasi antara Hybridizer dengan Rock'n'Roll Daddy. Dan jujur gue jauh lebih ngerasa puas, lebih ngerasa antusias sama desain ini dengan diagonal-diagonal asimetrik khas banget dengan Gundam robot, ternostalgia yang sinkron sama desain sepedanya sendiri. Gue berharap ini yang akan dipilih. Nah, kedua desain ini, si gelap gemerlap Rockstar Glamour itu dengan si robot Gundam ini gue presentasiin ke Jae-Yong Jun, si desainernya Hybridizer Sun sendiri. Kita meeting waktu itu berberapa ya? Pokoknya ada gue, ada Jae-Yong Jun, ada Om Dwi Aryadiputra dari Hybridizer Indonesia, dan juga ada Om Ari Lukito dari e-bike Arena. Kita discuss, brainstorm, dan keputusannya adalah semua bulat untuk memakai desain Gundam robot. So, langkah berikutnya adalah Jun memfinalisasi desain gua ke desain baru yang sesuai sama kondisi produksi pabrik. Gambar kerja lah istilahnya kayak gitu. Ukuran yang paling tepat berapa? Segimanakah proporsinya? Dan detailnya tuh mau dieksekusi dengan cara seperti apa? Karena jujur aja, detailnya sih cukup jelimet. Terutama di bagian teks dan dekal-dekal, bagian name brand dan sebagainya harus akurat. Sampai akhirnya tag pack finalnya terbit. Rock and roll. So, kalau dipikir-pikir, ini adalah sepeda yang diproduksi di pabrikan China, didesain oleh 2 orang Korea, dengan custom paint job yang didesain oleh gua, orang Indonesia, yang terinspirasi justru dari anime Jepang. Unik dan epic gitu, karena bisa dibilang inilah yang namanya Asian value. Cina, Korea, Indonesia, Jepang. Jadi satu sepeda yang unik, yang epic. Dan gue sekarang rencananya tinggal nunggu ada kabar. Bentar, ada telepon. Maaf, punten. Si Om Dwi nih. Halo? Halo, Mak.
Kumaha damang? Lagi di mana? Ini lagi di Cikole. Wah, jauh ya? Biasa. Ini Abang Cicilan udah nyampe. Mau lihat kagak? Hah? Sepedanya udah nyampe? Udah dong. Baru aja nih diterima. Di mana sekarang? Iya, ini udah ada di Bike Arena. Mau dikirim aja ke rumah atau gimana? Nggak usah. Nggak usah dikirim, biar gue berangkat sekarang aja. Gue harus lihat pakai mata kepala gue langsung, mumpung gue deket airport. Emang di Cikole ada airport? Ya udahlah karepmu. Ditunggu aja di sini pokoknya. Oke? Ya, siap. Sip. Oke. Ayo, mangga. Oke guys, sepedanya udah sampai dan saatnya langsung kita lihat, oke? Lupa kamera. Ayo kita unboxing. Let's go baby, rock and roll. Yuk. Jangan sampai telat. Kayak begini nih, bikin deg-degan, bikin penasaran seperti apa bentuk sepedanya. Let's go home guys. Oh, akhirnya kita sampai juga di e-bike arena. Saatnya kita cek. Deg-degan gini gue pengen lihat barangnya. Head on baby. Oke baby, sampai e-bike arena. Saatnya kita cek. Sumpah deg-degan. Sumpah gue deg-degan banget. Seperti apakah barangnya itu? Mari kita cek langsung ke dalam e-bike arena. Goks man. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu memperhatikan Anda karena saya lebih mengingat ini. Barang udah datang. Boleh tak unboxing? Check this out. Yes. Oke, tak unboxing ya. Wih, Tim Hybridizer welcomes you. Siap. Ini apaan? Ini apaan? Oh, charger and the gang. Nomor sekian. Ini, oke. Oke. Wah, gokil. Edan. Cakep, men. Penasaran ya? Pengen lihat ya? I'll see you in the next video.